Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ini merupakan materi mapel IPA kelas 8 semester ganjil. Dan sebelum kita mulai, kita akan coba untuk persiapkan dulu ya semuanya, buku catatan dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai bersama-sama ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari khusus untuk struktur dan fungsi sistem peredaran darah dulu ya. Jadi mengenai darah terutama ya. Nah, ini kita lihat darah. Fungsinya adalah mengangkut nutrisi, hormon, oksigen, dan senyawa lain ke seluruh tubuh ya. Kemudian juga mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme yang lain untuk dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Karena zat-zat sisa metabolisme itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh, karena kalau tidak dia akan menjadi racun di dalam tubuh kita ya. Berikutnya, nah, kita akan masuk ke komponen atau bagian-bagian dari darah. Yang pertama itu adalah tentang plasma darah. Nah, plasma darah atau cairan darah itu 91% terdiri atas air, kemudian 8,5% itu terdiri dari zat-zat yang terlarut di dalamnya. Nah, zat terlarutnya terdiri atas protein plasma ya, ini bermacam-macam, ini protein plasmanya juga ya. Kemudian ada sari makanan, ini juga bermacam-macam sari makanan ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari dalam bab tentang sistem pencernaan ya. Kemudian ada hormon, ini juga terlarut di dalam plasma darah. Kemudian ada antibodi dan juga sisa metabolisme ya. Nah, ini fungsi dari plasma darah diantaranya adalah mengedarkan ini tadi protein, sari makanan, hormon, dan antibodi, serta juga membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan ya. Kemudian ini adalah gambar dari plasma darah kalau dipisahkan dari keping-keping darahnya. Jadi yang di bawah ini adalah sel darah merah, kemudian yang di tengah ini adalah sel darah putih serta trombosit ya. Lalu yang di atas yang berwarna kuning ini adalah plasma darahnya. Ini adalah sudah mengalami proses pemisahan ya. Kalau di dalam saluran darah kita atau pembuluh darah kita ini masih bercampur, jadi tidak terpisah seperti ini ya. Kemudian berikutnya lanjut ke bagian yang kedua dari bagian darah. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Ciri-cirinya, sel darah merah itu berbentuk bulat, pipih, dan cekung di tengah atau bikonkav. Tidak berinti, ya, tidak ada intinya. Berwarna merah karena adanya hemoglobin, dan hemoglobin inilah yang dapat mengikat oksigen. Sehingga itulah makanya sel darah merah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu dibentuk di sumsum merah tulang, jadi tulang di mana di dalamnya ada sumsum merahnya, di situ dibentuk ya sel darah merah. Kemudian apabila sel darah merah ini mati, maka dia akan menjadi bahan untuk membuat bilirubin. Ya, bilirubin. Ini adalah zat warna yang mewarnai urin ya, feses ya, itu. Ini nanti diubahnya di dalam hati ya. Ini adalah gambar dari sel darah merah ya, bulat, cekung di tengah, jadi kayak donat tapi enggak sampai bolong ya. Lanjut. Nah, bagian yang berikutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, ciri-cirinya berbentuk tidak tetap atau ameboid, jadi bentuknya berubah-ubah, ini menyesuaikan dengan fungsi atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian mempunyai inti, lalu fungsinya tadi ya melawan kuman penyakit. Jadi bentuknya ini berubah-ubah sesuai dengan kuman penyakit yang masuk ya. Kemudian kalau ada istilah-istilah, misalnya ada leukopenia, ini adalah jumlah leukosit yang kurang dari normal.
Kemudian untuk leukositosis, ini jumlah leukosit yang melebihi normal. Nah, kemudian sel darah putih atau leukosit ini dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Kalau granulosit itu bergranula atau ada bintil-bintilnya, ini ada granulanya, butir-butiran ini. Ini adalah 3 macam yang bergranula, yaitu apa? Eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranulosit yang tidak bergranula, nggak ada butiran-butirannya ini ya. Ini ada 2 macam, yaitu limfosit dan monosit. Ya, berikutnya yang bagian terakhir dari bagian darah adalah keping darah atau trombosit. Nah, ini cirinya berbentuk beragam. Jadi ada yang bulat, ada yang oval, ada yang memanjang. Kemudian tidak berinti. Nah, fungsinya adalah berperan dalam proses pembekuan darah. Ini adalah gambar dari keping darah atau trombosit ya, ini bermacam-macam bentuknya. Nah, ini adalah yang bentuk yang memiliki flagella ya, atau bulu cambuk ya. Ini lihat di sini kalau diperbesar ini lewat mikroskop ya, bentuknya seperti ini. Ya, berikutnya. Nah, sekarang karena tadi trombosit itu keping darah ya, itu berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, ini adalah proses pembekuan darahnya. Ya, jadi bila terjadi luka, maka akan mengakibatkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Ini sejenis enzim yang dapat mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Nah, proses pengaktifan ini, perubahan protrombin menjadi trombin itu dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium. Ya. Kemudian trombin ini dibentuk untuk mengaktifkan fibrinogen. Nah, fibrinogen ini adalah protein di dalam darah juga yang kemudian nanti akan berubah menjadi benang-benang fibrin. Nah, kalau sudah ada benang-benang fibrin ini, maka kemudian luka nanti akan jadi tertutup ya. Nah, ini adalah proses pembekuan darah. Kemudian untuk golongan darah. Nah, kalian mungkin sudah mengenal ya, sudah tahu bermacam-macam golongan darah. Apa golongan darah kalian? Masih ingat? Ya, kita lihat di sini ya, termasuk yang mana nih? Yang pertama ini adalah golongan darah A. Kemudian yang kedua adalah golongan darah B, ini ke bawah ya. Kemudian golongan darah AB, ini cirinya. Dan yang terakhir adalah golongan darah O. Nah, seperti apa? Ini adalah tipe sel darah merah untuk golongan darah A. Ini lihat di sini. Dia memiliki antibodi di plasmanya. Antibodi itu zat anti ya. Anti terhadap B. Kemudian golongan darah B ini ya. Golongan darah B itu memiliki antibodi A atau anti terhadap A. Kemudian untuk golongan darah AB itu tidak memiliki antibodi, jadi dia tidak anti terhadap siapapun gitu ya. Nah, sekarang golongan darah O ini adalah golongan darah yang memiliki antibodi atau zat anti 2 macam. Jadi dia punya anti A dan juga punya anti B. Ya. Kemudian yang ketiga di sini tentang antigennya. Nah, penamaannya ini sebenarnya berdasarkan antigen yang dimiliki. Nah, untuk golongan darah A, dia memiliki antigen jenis A. Maka diberi nama golongan darah A. Bentuknya ini seperti ini ya. Ini kurang lebih ya. Ini hanya untuk gambaran saja. Kemudian golongan darah B memiliki antigen jenis B. Jadi hanya ada antigen B saja yang dia punya. Kemudian untuk golongan darah AB ternyata dia punya jenis antigen 2 macam, yaitu antigen jenis A dan antigen jenis B. Maka diberi nama golongan darah AB. Nah, golongan darah O ini ternyata tidak memiliki antigen di dalam sel darah merahnya. Jadi, karena tidak ada 0 ya, dianggap 0, antigennya 0,
atau yang sering disebut sebagai O, maka dinamakan dengan golongan darah O. Nah, kemudian untuk transfusi darah ya, jadi jenis darah yang kompatibel atau yang dapat didonorkan dalam keadaan darurat ya, untuk golongan darah A itu bisa diberikan darah yang bergolongan A atau O. Diutamakan A dulu, kalau nggak ada baru O ya. Kemudian untuk golongan darah B itu bisa diberi untuk keadaan darurat ya, diberi dengan golongan darah B yang utama, B dulu. Baru kalau tidak ada B bisa diberi dengan golongan darah O. Sedangkan golongan darah AB ini bisa diberi dengan golongan darah AB dulu yang utama ya. Kemudian kalau tidak ada golongan darah AB ya bisa diberi A, bisa diberi dengan golongan darah B, dan juga bisa diberi dengan golongan darah O. Nah, karena golongan darah AB ini bisa menerima semua golongan darah, maka golongan darah AB disebut penerima universal atau resipien universal. Kemudian untuk golongan darah O, ini ternyata hanya bisa diberi dengan golongan darah O saja. Karena hanya bisa diberi dengan golongan darah O, tetapi dia bisa diberikan ke semua golongan darah, maka golongan darah O disebut sebagai donor universal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa golongan darah A tidak bisa didonorkan kepada golongan darah B? Coba kita lihat di sini. Golongan darah B misalnya ya, ini punya anti A. Kalau diberi darah A, maka ditolak karena dia anti terhadap A. Maka akan ditolak, darahnya akan menggumpal, dan ini berbahaya bagi pasien atau yang ditransfusi ya. Kemudian golongan darah AB bisa diberi dengan golongan darah A. Golongan darah AB bisa diberi dengan golongan darah A. Kenapa? Karena dia tidak punya zat anti, jadi bisa menerima semua golongan darah. Golongan darah O, dia punya zat antinya 2, jadi nggak bisa diberi dengan golongan darah A, nggak bisa diberi golongan darah B, nggak bisa, apalagi diberikan dengan golongan darah AB, pasti ditolak. Jadi golongan darah O hanya bisa diberi golongan darah O juga. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Iya. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan tugas. Jadi tugas untuk hari ini adalah mencatat hal-hal yang penting dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian coba kalian kerjakan uji kompetensi dari bab 6, yaitu yang ada di halaman 283 sampai 285. Untuk bagian A hanya nomor 1 sampai 5 saja. Dan untuk bagian B itu nomor 1 sampai 3. Iya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, maka silahkan ditanyakan langsung ke Ibu atau di kolom komentar ya. Nah, silahkan dikerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.